Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin, kita masih berada di penghujung bab birrul walidain wa silatul arham, dan kita membahas tentang bakti anak kepada orang tuanya setelah orang tuanya wafat. Dan ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada anak maupun orang tua, atau rahmat Allah kepada orang tua maupun anak. Kepada orang tua kesempatan di mendapatkan kebaikan anak masih terbuka walaupun dia telah wafat. Dan anak pun mendapatkan kesempatan berbakti, mengerjakan amalan yang sangat prestisius, yaitu birrul walidain, berbakti kepada orang tua walaupun orang tuanya telah wafat. Dan ini berdampak banyak dan berdampak besar dalam kehidupan dan jiwa seseorang ketika dia tahu harapannya masih ada, dan ketika dia mungkin belum maksimal dalam berbakti kepada orang tuanya di saat orang tuanya hidup. Di antara bakti seorang anak saat orang tuanya telah wafat adalah apa yang disampaikan dalam hadis Sa'ad bin Ubadah ketika ibunya Sa'ad bin Ubadah wafat, dan beliau sedang tidak berada di sisinya. Inna ummahu tufiyat wa huwa ghaibun anha. Ibunya saat wafat dan bertepatan saat beliau tidak ada di sana. Faqala ya Rasulullah. Lalu saat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi tufiyat wa ana ghaibun anha. Ibuku wafat dan saya tidak bersama dengannya. Gimana ya Rasulullah? Sebuah kepedihan, sebuah kesedihan yang terpancar dari pertanyaan Sa'ad bin Ubadah. Dan ini yang dirasakan banyak anak. Betul, banyak anak itu terpukul ketika orang tuanya wafat, sedangkan mereka tidak ada di sisi orang tuanya, tidak bisa pulang gitu, tidak dapat tiket, atau waktunya sangat tidak bisa dikejar. Ternyata itu juga dialami oleh atau kasus ini terjadi juga oleh umat-umat terdahulu seperti Sa'ad bin Ubadah. Lalu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan kondisi ini? Bagaimana dengan kondisi ini? Ibuku wafat dan saya sedang tidak ada. Ayanfa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha. Lalu beliau bertanya, apakah bermanfaat bagi ibuku jika aku mensedekahkan sesuatu atas namanya, atas nama beliau? Jadi kira-kira bermanfaat nggak kalau aku bersedekah atas nama beliau? Lihat bagaimana anak yang baik, ia selalu ingin mensupport orang tuanya. Dan lihat bagaimana anak yang soleh itu memikirkan akhirat orang tuanya, dan bukan hanya memikirkan dunia orang tuanya. Kalau anak hanya memikirkan urusan dunia, maka ia tidak akan bertanya seperti Sa'ad, karena orang tuanya sudah meninggal, sudah selesai. Tapi orang yang beriman, anak yang soleh, tahu ini belum selesai, masih ada peluang. Maka
beliau bertanya radhiyallahu ta'ala tentang bersedekah apakah bermanfaat atau tidak. Lalu apa jawab Nabi SAW? Naam, ya bermanfaat buat ibumu yang telah wafat. Sebuah kabar gembira, sebuah harapan, sebuah pintu, sebuah kesempatan yang disampaikan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, bukan hanya kepada Sa'ad tapi juga kepada seluruh anak yang memiliki kondisi yang sama dan harus menjalani takdir yang sama, kehilangan orang tua. Maka jawaban ini langsung direspon oleh Sa'ad. Kata beliau radhiyallahu ta'ala an, fa inni ushiduka anna ha'itil mikhraf sadaqatun 'alaiha. Kata beliau, sesungguhnya aku akan memberikan sesuatu dan engkau menjadi saksinya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa aku memberikan kebunku yang penuh dengan buah gitu. Kebunnya yang penuh dengan buah sebagai sedekah bagi atas orang tuaku. Jadi tolong saksikan ya Rasulullah alaihi salatu wassalam bahwa kebunku bukan hanya kebun yang bukan kebun biasa, ini kebun yang penuh dengan buah yang produktif. Itu aku sedekahkan atas nama orang tuaku, aku sedekahkan atas nama ibuku. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Hadirin Allah muliakan, dari hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa salah satu bakti seorang anak kepada orang tua ketika orang tuanya wafat adalah bersedekah atas nama orang tua. Dan ini adalah kabar gembira bagi kita yang memiliki kondisi yang sama. Dan lihat bagaimana Sa'ad bin Ubadah begitu tulus dalam bertanya. Pertanyaan bukan basa-basi, pertanyaan bukan formalitas, dan beliau berikan kebun, bukan hasil panen tapi kebun, bukan uang 100-200 ribu tapi kebun, bukan uang 1-2 juta tapi kebun yang berbuah. Dan begitulah anak yang berbakti, begitulah anak yang berbakti. Maka hadirin Allah muliakan, ada dua pertanyaan bagi kita pada poin ini. Kita yang mengalami kondisi yang sama dengan Sa'ad, apa yang sudah kita sedekahkan atas, atau apa yang sudah kita perbuat buat orang tua kita? Apakah kita pasrah atau kita cari tahu apa yang bisa aku kerjakan untuk orang tuaku yang setelah wafat, yang telah berada dalam kubur, yang ada di alam barzakh? Lihat bagaimana Sa'ad bin Ubadah nanya kepada Nabi SAW, kira-kira kalau ini bermanfaat nggak buat ibuku? Naam, iya bermanfaat. Kalau gitu engkau saksi ya Rasulullah, saya sedekahkan kebun yang penuh dengan buah ini. Ada banyak anak pasrah, ada banyak anak udah yang ngalir gitu aja. Oh enggak, anak yang berbakti itu berusaha mencari jalan yang syar'i, jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan manfaat kepada orang tua yang telah wafat. Pertanyaan, bagaimana dengan kita? Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita perjuangkan? Atau apakah kita pasrah begitu saja, atau seperti Sa'ad? Dan tunjukkan bukti kita kepada orang tua, dan buktikan kesetiaan kepada orang tua, buktikan loyalitas kepada orang tua dengan cara yang benar, cara yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sisi lain, ini renungan bagi kita orang tua yang memiliki orang tua yang punya anak. Sudahkah kita mendidik anak kita sebagai anak yang berbakti, yang sebelumnya kita didik menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala,
yang kita didik dengan menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang otomatis kalau ia menjadi hamba Allah dan menjadi pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan berbakti kepada kita. Itu udah otomatis. Karena perintah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam adalah berbakti kepada orang tua. Dan kita lihat bagaimana dampak dari upaya orang tua mendidik anak, mendapatkan kesetiaan anak walaupun ia telah wafat, dipikirkan oleh anaknya walaupun dia telah wafat. Ada banyak orang tua menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang apabila ia wafat, hal-hal itu tidak bermanfaat buat dia. Hal-hal itu melupakan dia. Ada orang sibuk dengan si A, si B, si C, atau sibuk dengan sebuah kegiatan, sibuk dengan hobi, sehingga nggak punya waktu buat anak. Jangankan mendidik anak, ketemu anak nggak punya waktu. Jangankan mendidik anak, main sama anak nggak punya waktu. Jangankan didik anak, bicara sama anak nggak punya waktu. Dan hal-hal yang dia kerjakan sehingga dia korbankan anak dia, itu kalau dia wafat, lupa sama dia udah. Kalau dia wafat, udah berhenti. Kalau dia wafat, mereka nggak ingat sama dia. Dan jangankan nunggu dia wafat, dia belum wafat aja banyak yang lupa sama dia. Ketika dia sudah nggak sukses dulu misalnya, ketika dia sudah tidak se-powerful dulu, ketika dia sudah tidak menjabat, ketika dia sudah tidak punya fasilitas, ketika dia sudah tidak punya uang sebanyak sebelumnya, orang-orang udah ketika dia jatuh sakit, ditinggal sama si A, si B, si C, si D itu tersebut. Kalau jenguk mungkin sekali dalam setahun, itu pun habis itu lupa. Lalu dia korbankan waktunya dengan anak untuk orang-orang seperti itu. Sedangkan anak yang punya potensi paling besar untuk setia dengan dia dan memikirkan diri dia. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, ini yang harus selalu kita renungkan dan kita pikirkan, bagaimana dengan masa depan kita setelah kita wafat. Dan anak adalah pihak yang paling setia dengan kita. Jika kita tanamkan keimanan, jika kita tanamkan ketauhidan dan sunnah Rasulullah SAW, walaupun secara fisik anak itu nggak ada, misalnya seperti Bu Saat, ketika ibunya meninggal dia nggak ada di situ, tapi tidak ada secara fisik, bukan berarti hilang dalam hati, bukan berarti hilang dalam jiwa. Jiwa tetap setia, hati tetap setia, dan itu kesetiaan yang diungkapkan di hadapan Rasulullah SAW. Oleh karena itu semoga kita mendapatkan manfaat dari hadis ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.